Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang Kerajaan Gorontalo. Selamat menyaksikan teori-teori dasarnya Islam untuk Indonesia serta jalur-jalur masuknya Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori pertama adalah teori Gujarat. Teori ini merupakan teori yang berasal dari pedagang-pedagang Gujarat India yang berlayar ke Indonesia pada abad ke-5 hingga ke-16. Menurut teori ini, penduduk pribumi Indonesia pada saat itu disebut sebagai Pretalai atau Pretanase, dan mereka dikatakan telah menikahi pedagang-pedagang Gujarat, kemudian menjadi bagian dari masyarakat Hindu. Terus selanjutnya teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa orang Indonesia berasal dari Arab dan datang ke Indonesia sebagai pedagang-pedagang pada abad ke-7 hingga ke-16. Menurut teori ini, orang Arab membawa agama Islam ke Indonesia dan berperan penting dalam membentuk budaya dan identitas Indonesia. Selanjutnya ada teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa orang Indonesia berasal dari Persia yang datang ke Indonesia sebagai pedagang pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Menurut teori ini, orang Persia membawa agama Syiah ke Indonesia, mempengaruhi budaya dan kehidupan sosial di sini. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan, para ahli sekarang cenderung menganggap bahwa orang Indonesia berasal dari berbagai tempat dan memiliki keturunan yang beragam, dan bahwa proses migrasi, perpindahan, dan pertukaran budaya telah terjadi sejak zaman prasejarah. Oleh karena itu, tidak ada teori tunggal yang dapat sepenuhnya menjelaskan asal-usul orang Indonesia. Terus selanjutnya ada hubungan teori-teori ini dengan Kerajaan Gorontalo. Teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia adalah teori yang berbeda tentang bagaimana masuknya Islam ke Kerajaan Gorontalo di Sulawesi Selatan pada abad ke-17. Berikut penjelasan masing-masing teori. Yang pertama itu teori Gujarat. Teori Gujarat berpendapat bahwa pedagang antara Gujarat India dan Sulawesi Selatan melalui Selat Makassar telah membawa agama Islam ke Kerajaan Gorontalo. Gujarat memiliki hubungan dagang daerah ini sejak abad ke-14, dan pedagang-pedagang ini membawa pengaruh budaya termasuk agama Islam. Perdagangan tersebut termasuk agama Islam. Perdagangan tersebut membawa pedagang-pedagang Muslim ke wilayah tersebut dan kemudian berdakwah kepada penduduk setempat. Terus selanjutnya ada teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa orang-orang Persia, khususnya para pedagang, telah memperkenalkan Islam ke Kerajaan Gorontalo pada abad ke-16. Para pedagang Persia memiliki hubungan dagang dengan wilayah tersebut dan membawa pengaruh kebudayaan dan agama Islam, kebudayaan dan agama Islam. Mereka juga membawa buku-buku Islam ke wilayah tersebut dan kemudian disebarkan ke ulama lokal. Selanjutnya ada teori Arab. Teori Arab berpendapat bahwa Arab dalam memperkenalkan Islam ke wilayah tersebut sejak abad ke-8 melalui jaringan perdagangan dan pengaruh intelektual. Terdapat beberapa bukti sejarah tentang kehadiran pedagang Arab di Sulawesi Selatan pada masa lalu. Selain itu, beberapa ulama juga diketahui berasal dari Arab dan telah berdakwah ke wilayah tersebut. Secara keseluruhan, masuknya Islam ke Kerajaan Gorontalo ini melalui pengaruh berbagai wilayah dan perdagangan internasional. Selain itu, faktor-faktor lokal seperti keinginan raja-raja untuk mencari dukungan dari kekuatan luar juga mempengaruhi penyebaran Islam di wilayah tersebut. Namun belum ada konsensus yang jelas tentang teori yang mana yang paling akurat dalam menjelaskan masuknya Islam ke Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo adalah salah satu kerajaan yang bercorak Islam yang ada di wilayah Nusantara. Sejak Gorontalo tampil sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan yang baik dengan kerajaan Ternate yang telah menerima Islam dari Gresik atau Giri. Di bawah pemerintah Sultan Babullah, Ternate kemudian mengadakan perjanjian persahabatan dengan Gorontalo. Ketika itulah Raja Ternate berusaha mengajak penguasa Gorontalo untuk menganut agama Islam, tetapi usahanya selalu gagal. Pada penghujung abad ke-16, datanglah
utusan dari kerajaan Aceh yang bertugas menyebarkan Islam ke Sulawesi Selatan, Hatib Tunggal Abdul Makmur, lebih dikenal dengan nama Dato' Ri Bandang, seorang ulama dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ia bersama dua sahabatnya, Dato' Ri Patimang dan Dato' Ri Tiro, dikenal sebagai penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Raja yang pertama memeluk Islam di Sulawesi Selatan bukanlah Raja Goa, tapi Raja Talo terlebih dahulu. Seperti diketahui, Raja Talo merangkap juga Mangkubumi Kerajaan Goa. Adapun Raja Talo yang pertama kali memeluk Islam adalah Karaeng Matoaya. Karaeng Matoaya sendiri merupakan raja ke-8. Gelarnya pun sudah mencerminkan unsur Islam pada saat itu, yaitu adalah Sultan Abdullah Awalul Islam Tumenanga. Dia memeluk Islam pada 22 September 1605. Karaeng Matoaya sendiri dia mengajak keponakannya Imang Rangi Daeng Manrakbia atau untuk memeluk Islam. Daeng Manrakbia ini adalah Raja Goa ke-14. Setelah masuk Islam, bernamanya berubah menjadi Sultan Alauddin yang memerintah kerajaan Goa pada tahun 1593 sampai 1639. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan Islam masuk ke kerajaan Goa Talo yang terletak di Sulawesi Selatan melalui jalur perdagangan dan pernikahan. Pada awalnya, para pedagang muslim yang berasal dari Arab dan Gujarat mulai memasuki wilayah Goa Talo pada abad ke-14. Mereka membawa barang-barang perdagangan seperti rempah-rempah, sutera, dan permata. Selanjutnya, pada abad ke-16, Raja Goa ke-9 yang bernama Tumenanga Rigaukana memperistri seorang wanita Arab keturunan Said Al-Maki yang juga merupakan seorang mualaf atau orang yang masuk Islam. Wanita tersebut dinikahi dengan Tumenanga Ri Gaukana dan menjadi Ratu Goa Talo. Melalui pernikahan ini, agama Islam mulai tersebar di lingkungan kerajaan dan mempengaruhi budaya dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Setelah itu, para ulama muslim dari luar seperti Syekh Yusuf Al-Makassari dan Syekh Abdul Malik Al-Makassari datang ke Goa Talo untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Mereka juga membuka lembaga-lembaga seperti pendidikan Islam, pesantren, madrasah yang menjadi pusat pembelajaran dan penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Dalam proses penyebaran Islam di Goa Talo juga mengalami proses adaptasi dan sinkretisme dengan budaya lokal. Seperti terlihat dalam seni dan arsitektur Masjid Agung Goa Talo yang menggabungkan unsur Islam dan unsur Sulawesi Selatan. Oke, saya akan menjelaskan Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur, yaitu diantaranya pertama, jalur dagang. Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui jalur dagang dari India dan Arab. Pada abad ke-7, pedagang-pedagang muslim membawa agama Islam ke wilayah Indonesia melalui perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya. Kedua, jalur sufi. Penyebaran Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh sufi. Sufi adalah sekte Islam yang fokus pada pengalaman pribadi dan mencapai kesadaran spiritual. Pada sufi ini datang ke Indonesia untuk berdakwah dan membawa agama Islam pada abad ke-13. Selanjutnya yaitu jalur kerajaan. Islam juga masuk ke Indonesia melalui jalur kerajaan. Para sultan dan raja yang memeluk agama Islam pada masa lalu memperkenalkan Islam ke wilayah mereka dan mengadakan upacara-upacara keagamaan untuk menyebarkan agama Islam. Jalur penyebaran Islam global. Ya, ini yang selanjutnya pada masa penjajahan Belanda.
banyak ulama dan aktivis Islam Timur Tengah, India, Pakistan, dan Indonesia untuk berdakwah. Mereka memeluk organisasi Islam dan memperkenalkan ajaran Islam yang lebih modern. Pada prosesnya, Islam di Indonesia melalui proses adaptasi yang disesuaikan dengan budaya lokal, sehingga agama Islam yang berkembang dan di Indonesia ciri khas perbedaan dengan memiliki agama Islam di negara lain. Oke, segitu saja dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.